Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ririn Ariyanti, Prodi Teknik Informatika TI 4A, mata kuliah Aplikasi Pemrograman Visual, dosen M. Devian Saputra, Eskom. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS Aplikasi Pemrograman Visual, yang mana ketentuan dan soalnya adalah sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjawab soal pertama, bagian A, pengertian pemrograman konvensional dan pemrograman visual. Pemrograman konvensional adalah bahasa pemrograman sebelum sistem operasi berbasis GUI dan merupakan bahasa pemrograman struktural atau structural programming yang berbasis teks. Pemrograman visual merupakan bahasa pemrograman setelah sistem operasi berbasis GUI yang mendukung konsep OOP, RAD, dan event-driven, dan merupakan bahasa generasi keempat. Selanjutnya, bagian B, apa perbedaannya? Pemrograman konvensional adalah desain suatu aplikasi pemrograman yang dituntut bisa mengimplementasikan baris demi baris kode program agar bisa menghasilkan bentuk tampilan aplikasi yang diinginkan dan cukup memakan waktu lama. Kemudian, baru penanganan proses dari program aplikasi saat dikenakan event. Sedangkan, pemrograman visual adalah desain pemrograman yang cukup hanya memasukkan objek secara drag and drop, disusun sedemikian rupa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sangat simpel dan tidak butuh waktu lama. Sehingga pemrograman bisa fokus konsentrasi pada event-event yang akan dikenakan pada program aplikasi. Selanjutnya, pada bagian C, contoh bahasa pemrogramannya. Contoh pemrograman konvensional yaitu C, C++, dan Pascal. Sedangkan contoh pemrograman visual, Borland Delphi, dan Microsoft Visual Basic. Kemudian, pada bagian D, perbedaan dari keduanya. Ada 5 perbedaan dari kedua pemrograman tersebut. Pertama, bahasa program. Pemrograman konvensional menggunakan Java, Turbo Prolog, sedangkan pemrograman visual menggunakan bahasa visual C++, Visual Prolog. Menurut lingkup pengembangan, pemrograman konvensional berbasis CLI atau Command Line Interface, sedangkan pemrograman visual berbasis Graphical User Interface atau GUI. 3. Baris program. Pemrograman konvensional dibutuhkan banyak baris program atau skrip, sedangkan pemrograman visual dibutuhkan sedikit baris program atau skrip. Keempat, interface atau tampilan. Pemrograman konvensional adalah aplikasi menggunakan input satu persatu, sedangkan pemrograman visual aplikasi semakin interaktif. Kelima, proses. Pemrograman konvensional sulit, lambat, dan hasil yang diperoleh kurang berkualitas, sedangkan pemrograman visual mudah, cepat, dan hasil yang diperoleh berkualitas. Baiklah, selanjutnya kita akan menjawab soal kedua, yaitu jelaskan algoritma. Dari A. Deskriptif. Algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Pada bagian B, flowchart merupakan penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan tahapan dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Pada bagian C, pseudocode merupakan cara penulisan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada umumnya, notasi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Selanjutnya, soal ketiga, deskripsi atau resume dari A. Struktur data dan tipe data. Struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Tipe data adalah jenis nilai yang dapat ditampung secara variabel, misalnya dapat menampung bilangan bulat, pecahan, atau berkoma, karakter huruf tunggal, hingga simbol dan huruf membentuk barisan karakter. Pada bagian B, yaitu modul dalam pemrograman visual.
Modul adalah suatu perintah untuk mengkoneksikan antara program visual dengan database yang akan digunakan dalam mengaplikasikan program. Modul adalah cara yang memungkinkan pengguna untuk lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Pada bagian C yaitu from, property, scheme, dan fill. From adalah sebuah objek kontrol penampung dari objek kontrol lain, dapat menerima dan memberikan reaksi terhadap tindakan dari pengguna untuk kelangsungan sebuah program aplikasi. Property digunakan untuk menentukan setting suatu objek. Di dalam satu objek biasanya memiliki beberapa properti yang dapat diatur langsung dari jendela properties atau lewat kode program. Selanjutnya, scheme atau skema adalah pilihan warna yang digunakan dalam desain untuk berbagai media. Selanjutnya, yang terakhir yaitu fill adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti, atau dengan arti lain yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama atau data field yang akan diisikan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.